Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Undang Unara Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang beriman kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat penghubung antara kita sebagai seorang hamba dengan sang pencipta Allah. Dan Allah yang maha besar, maha perkasa, maha mulia, maha suci, telah menjanjikan dengan benar-benar janjinya, siapa yang memujinya maka pasti akan ditambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka siksaku amat pedih. Maka selalulah basahi bibir dan lidah kita dengan kalimat yang mulia ini, Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh pencipta Allah untuk menutup risalah langit, tidak lagi nabi dan rasul setelahnya. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, sebaik-baik suri tauladan untuk semua manusia. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dibalik 10 kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, diberikan satu rahmat Allah saja sudah sangat cukup. Bagaimana bila Allah memberikan kepada kita dengan satu kali salam hormat diberikan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Rezeki, semua kebutuhan kita akan dipenuhi, dan juga dosa kita diampuni serta ditinggikan derajatnya. Maka setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, karena melihat Ramadan sangat dekat sekali, kurang lebih 2 pekan lagi, insyaAllah kita akan sampai di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mencapai, dan juga dijadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang yang penuh dengan program-program ibadah, dan terus mengikuti dengan taubat-taubat nasuha. Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini adalah perbaikan diri kita, juga penyebab kita masuk ke dalam surga, serta Allah mudahkan kita untuk mendapatkan Ramadan-Ramadan yang banyak ke depan. Allahumma amin. Seluruh salafus salih mayoritasnya mereka kalau selesai Idul Fitri berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 6 bulan berturut-turut agar seluruh amal saleh yang mereka kerjakan di Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan mereka berdoa. 6 bulan yang tersisa menjelang Ramadan yang akan datang, mereka terus berdoa agar Allah capaikan mereka di Ramadan. Ini menandakan saudaraku seiman bahwasanya Ramadan punya kedudukan yang luar biasa. Kita tahu bahkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan juga perang pertama dalam Islam, perang Badr, terjadi di bulan Ramadan. Dan di bulan inilah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan seluruh umat Islam yang sudah balik tidak terkecuali, dimanapun mereka berada di muka bumi ini, untuk mengerjakan ibadah-ibadah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama puasa. Judul kita Ramadan Terakhirku. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ragib As-Sirjani. Saya terkelitik untuk membedah buku ini, bukan menyentuh dari sisi fokus ke jenis-jenis ibadahnya Ramadan, tapi lebih kepada masalah keimanannya. Walaupun nanti di penutupannya ada sentuhan tentang masalah jenis ibadah yang sudah sering kita dengar dan ketahui dari puasa, sholat tarawih, baca Quran, i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi yang menarik dari buku yang ingin saya bacakan kepada teman-teman sekalian,
Beliau memulai lebih dari setengah lembaran bukunya, semuanya menyentuh keimanan kita, menyadarkan kepada kita bahwasanya umur kita sangat terbatas. Kita akan meninggal semuanya. Teman-teman jangan pernah terpengaruh dengan kulit yang masih belum keriput. Umur yang masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan selalu kita melihat orang yang lebih tua daripada kita, sehingga kita selalu menganggap, oh waktu masih lama. Ini keliru sekali. Terlalu banyak orang yang meninggal masih muda, bahkan mungkin lebih muda daripada kita. Dan juga banyak sekali yang meninggal lebih sehat daripada kita, lebih tampan dan cantik daripada kita, lebih banyak prestasi-prestasinya. Saya yakin kita semua sudah pernah melewati kuburan, bahkan sering. Seharusnya diambil sebagai pelajaran, saudaraku seiman. Kalau kita melihat itu gundukan tanah saja sama batu nisan, maka itu pandangan kita yang masih hidup. Tapi harusnya kita lebih merenungi apa dan siapa yang ada di dalamnya. Islam sudah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di dalam kuburan itu ada manusia seperti kita, sama melalui proses melahirkan dari rahim seorang ibu, lahir dari rahim seorang ibu, kemudian anak-anak, kemudian remaja, punya angan-angan dan harapan seperti kita, punya prestasi-prestasi yang ingin dia kejar, mungkin sudah mencapai banyak prestasi yang sangat besar, bahkan banyak di antara mereka sudah menjadi raja-raja dunia, tapi akhirnya mereka juga masuk ke tanah tersebut. Dan kita semua sedang melangkah ke sana. Poin ini dulu yang akan kita singgung teman-teman sekalian, supaya nanti kita berharap Ramadan kita yang akan kita sambut ini punya makna. Bukan hanya dilalui kapan nih Idul Fitri, sehingga dari awal Ramadan dia gelisah ingin segera menghabiskan Ramadannya. Bukan sebaliknya, dia menikmati detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, agar dia bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, andai saja Allah menyampaikan kita semua satu hari saja, seperti sekarang misalnya, saat kita sedang hadir di masjid ini, tentu ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari emas kita semuanya. Besok kita tidak pernah tahu masih hidup atau tidak. Kalau kita masih hidup hari ini, detik ini, Anda masih bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berfikir, bisa merenungi, maka ini adalah hari emas kita. Kalau masa lalu kita berisikan amal-amal saleh, alhamdulillah, kita syukuri hari ini kita lakukan hal yang sama atau lebih bagus tingkatan kualitasnya. Kalau masa lalu kita penuh dengan dosa-dosa, saatnya kita bertaubat. Karena hari ini adalah hari emas. Dalam sebuah riwayat dijelaskan saudaraku seiman, di zaman Nabi SAW dulu ada orang yang meninggal mati syahid. Meninggal mati syahid. Pada saat orang ini meninggal mati syahid, disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya. Maka pekan depannya, sepekan saja selisihnya, meninggallah sahabat dia yang sama umurnya, dan bukan meninggal mati syahid, dan bukan meninggal mati syahid. Maka Nabi SAW setelah mensolati jenazah yang kedua berkata, bagaimana menurut kalian tentang jenazah yang baru kita solati ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga dia bisa mencapai derajat sahabatnya yang mati syahid pekan lalu. Kata Nabi SAW, sungguh orang yang baru kita solati jenazahnya ini jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang meninggal pekan lalu walaupun itu mati syahid. Karena dia sempat beribadah kepada Allah sepekan saja, lebih dari temannya. Dan pernah sekali saudaraku seiman, baginda Nabi SAW melewati sebuah kuburan. Lalu beliau berhenti sebentar, sejenak beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa penghuni kuburan ini? Ada seseorang sahabat yang mengatakan Fulan bin Fulan. Tentu di riwayat tidak disebutkan namanya, cuma dikatakan Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, orang ini yang sudah kita sedang lewatin kuburannya, kalau dia dihidupkan lagi, maka 2 rakaat solat
lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saya teman-teman kita wafat, kemudian Allah berikan kita kesempatan 5 menit saja hidup kembali, maka demi Allah kita tidak akan pernah mau kembali ke makanan kesukaan kita. Kita tidak akan cari minuman favorit kita. Kita tidak akan berusaha untuk mengulangi kembali meeting-meeting yang kita lakukan untuk mendapatkan proyek bisnis, atau kembali ke kampus untuk mengejar sarjana kita, atau kumpul dengan istri, suami, anak, atau kumpul sama teman-teman, atau apa saja. Bahkan mungkin kita tidak berharap menghirup lagi oksigen, tapi kita berharap bisa sujud sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an yang selama ini banyak dilalaikan. Sekarang kita masuk dalam sambutan Ramadan. Judul ceramah kita, Ramadan terakhirku. Mungkin benar. Siapa tahu memang ini Ramadan terakhir kita. Bukan berdoa kepada Allah. Tapi kalau Ramadan ini Anda bisa dapatkan, Ramadan depan mungkin Ramadan terakhir. Kalau masih dapat, Ramadan setelahnya Ramadan terakhir, dan pasti akan ada ujungnya. Semua aktivitas kita dalam keseharian, saudaraku seiman, seperti tadi pagi Anda bangun, kemudian mulai beraktivitas umumnya. Kalau dia rajin sholat, dia sholat subuh misalnya, kemudian dia sarapan, mulai dia aktivitas yang bekerja, yang masak, yang segala macam. Kemudian sampai siang, kemudian sore, malam seperti ini, lalu sebentar kita tidur. Ini akan ada akhirnya. Enggak selamanya begini. Jangan terus lalai ini. Saya datang dari Jakarta, teman-teman di sini duduk di masjid di depan Anda ini bukan untuk meramaikan majelis. Kita tes-tes saja nih, kita seremoni saja, tidak. Saya sudah bilang tadi di awal materi kita, jangan lihat yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Allah yang menggerakkan kaki-kaki Anda semua hadir malam ini di sini. Allah juga yang menggerakkan saya untuk datang dari Jakarta. Saya tidak pernah berpikir untuk mengatur jadwal ini jauh sebelumnya. Ini tiba-tiba saja. Tadinya kami ada pelatihan untuk teman-teman mahasiswa di kampus Universitas Putra Bangsa, ya, atau Putra Indonesia, maaf, hanya untuk mahasiswa. Tapi saya tiba-tiba bilang sama panitia, kalau saya selesai hari Kamis tadi malam, lalu saya pulang ke Jakarta hari ini, saya berangkat, mungkin saya tidak sholat Jumat nanti. Musafir boleh sholat duhur asar. Udah sekalian aja, coba diminta jadwal, mungkin pemerintah kita izinkan, mungkin masjid raya bisa, ayo kita khutbah Jumat, sekaligus kita coba pengajian. Tiba-tiba saja, seperti Allah sudah mengatur semua teman-teman sekalian. Beruntung sekali saya dan Anda ini, saya terutama, kalau mengambil pelajaran apa yang kita sampaikan. Jangan selalu dibisikin syaitan lagi dengar ceramah, oh mati, saya udah tahu. Bukan itu. Sadarkan diri kita, kalau kita masih belum tersentuh, berdoa kepada Allah SWT di tempat yang mulia ini, di masjid ini berdoa, ya Allah, kenapa hati hamba belum tersentuh? Kalau sudah tersentuh, ya Allah, buat hamba jadikan kematian ini benar-benar sebagai ajang untuk hamba rajin beribadah kepadamu, bertobat dari dosa-dosamu. Itu harus dilakukan. Penting sekali teman-teman sekalian untuk difahami masalah ini. Kemudian penulis di sini, saya sudah sebutkan yang namanya Profesor Dr. Ragib As-Sirjani dalam buku beliau Ramadan terakhir, boleh mulai masuk. Coba bayangkan kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dimulai dari sholat 5 waktu. Coba introspeksi diri. Selama ini masjid banyak sekali di negara kita ini. Apalagi di kota-kota kayak begini yang mayoritas muslim, Masya Allah. Masjid di mana-mana. Azan didengar di mana-mana. Allah sudah pernah mengizinkan saya menginjakkan kaki di beberapa negara, teman-teman. Di Australia misalnya, waktu orang-orang kita undang, tidak terdengar suara mikrofon, tidak ada suara azan. Jadi orang selalu lihat waktu, baru kemudian mereka ke masjid. Suaranya cuma di dalam masjid. Dekat-dekat sini saja, di Singapura misalnya, tidak bisa Anda dengarkan azan. Syukur kita ada di Indonesia, negara yang tercinta ini, yang kadang-kadang ada di antara masyarakat yang selalu cari kesalahan negara kita saja, kesalahan pemimpin kita saja, kekurangannya yang dilihat. Akhi dan ukhti, kita masih Masya Allah mayoritas muslim, masjid bisa sholat, kita masih bisa puasa, kita masih bisa ibadah. Yang kurangnya doakan agar Allah sempurnakan, yang salahnya doakan supaya Allah ingatkan mereka, supaya kita dapat pahala. Jangan selalu ribut cari kesalahan dan kekurangan saja, akhirnya kita juga melupakan kesalahan kita. Semoga insya Allah sekali lagi kita berdoa Allah SWT capaikan kita Ramadan
dan kita dipenuhi dengan keimanan, semangat untuk beramal saleh. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kesempatan yang lain nanti. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.